Yo, balik lagi dengan gue Merama. Meskipun Bikini Bottom adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali, bukan berarti tidak pernah ada serangan ataupun kerusuhan yang terjadi di dalam kota tersebut. Seperti yang mau gue bahas di video kali ini adalah beberapa monster yang pernah menyerang Bikini Bottom. Penasaran monster-monster apa saja yang pernah menyerang Bikini Bottom? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Cacing besar Alaska. Untuk monster yang satu ini kalian pasti sudah tahu dan sering menontonnya juga. Cacing besar Alaska muncul pertama kali dalam episode SpongeBob yang berjudul Sandy, SpongeBob and the Worm. Episode ini merupakan salah satu episode di season kedua dari SpongeBob SquarePants. Jadi awal cerita ini cacing besar Alaska pada malam hari meneror warga Bikini Bottom. Cacing ini memakan apapun yang dilihatnya ataupun yang dilewatinya. Hingga pada siang harinya para warga berkumpul di dalam Krusty Krab dan menceritakan kejadian yang menimpa mereka akibat ulah dari cacing itu. Mereka juga berdiskusi mencari cara mengatasi kejadian ini. Sandy yang juga menjadi korban dari cacing itu menjadi kesal dan mengatakan akan mengalahkan cacing itu karena telah memakan ekornya. Sedangkan Patrick mempunyai ide yang sedikit konyol, yaitu mendorong kota Bikini Bottom ke tempat yang lebih aman. Dan konyolnya lagi, para warga Bikini Bottom malah setuju dengan rencana Patrick. Jadi gue sendiri juga masih bingung sebenarnya yang konyol itu siapa? Patrick atau para warga? Coba kasih tahu di kolom komentar. Sandy dan SpongeBob kemudian pergi untuk menghajar cacing itu. Awalnya SpongeBob hanya berusaha menghentikan Sandy agar tidak melawan cacing itu. Tapi yang ada dia malah ikut serta ke tempat cacing itu berada. Sandy yang melihat cacing itu tanpa pikir panjang langsung melakukan baku hantam dengan cacing itu. Dan tak lama kemudian Sandy berhasil keluar dan membawa ekornya. Tapi ternyata yang dari tadi dihajar oleh Sandy hanya lidahnya saja, bukan tubuh utuh dari cacingnya. Sandy dan SpongeBob kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Namun karena kecepatan cacing itu lebih cepat dari kecepatan SpongeBob dan Sandy, mereka hampir saja kena makan oleh cacing itu. Tapi untung saja SpongeBob membawa tali dan peniti yang digunakan untuk menyelamatkan mereka. Mereka kemudian berhasil selamat dari cacing itu karena cacing itu terjun ke jurang. Tapi di sini sialnya cacing itu malah menimpa kota Bikini Bottom yang sedang didorong oleh Patrick dan para warga. Whale Attack. Bikini Bottom juga pernah diserang oleh segerombolan siput-siput raksasa. Siput ini sangat besar dan ganas, yang mana mereka akan menghancurkan apapun dan juga bisa memakan orang-orang. Mereka menyerang dengan menggunakan cairan semacam lendir dan kemudian akan langsung memakan korbannya. Tetapi meskipun siput-siput ini sangat mengerikan, sebenarnya mereka hanya sedang sakit saja. Mereka ternyata hanya sedang terkena flu biasa. Dan pada akhirnya SpongeBob berhasil menyembuhkan mereka semua, dan mereka kembali ke wujud normalnya lagi. Tetapi gue masih bingung kenapa mereka bisa menjadi seperti raksasa yang ganas dan mengerikan cuma gara-gara terkena flu biasa. Bagi kalian yang tahu penyebabnya, coba kasih tahu di kolom komentar. Roar. Monster ini adalah monster yang menjadi teman Patrick Star. Mereka bertemu sewaktu Patrick sedang bermain sendirian dan monster itu datang untuk bermain bersama. Setelah mereka bermain bersama, Patrick ingin mengenalkan teman barunya itu ke SpongeBob. Dan saat SpongeBob berkenalan dengan monster itu, barulah mereka tahu nama dan cara memanggilnya, yaitu Roar. Monster ini sebenarnya tidak menyerang Bikini Bottom atau orang-orangnya, karena monster ini hanya bermain-main dengan Patrick dan SpongeBob. Tapi akibat dari permainan yang dilakukan mereka, rumah Squidward, Patrick ataupun SpongeBob menjadi hancur karenanya. Para polisi yang takut monster itu akan menyerang Bikini Bottom kemudian menyuruh monster itu untuk pergi meninggalkan Bikini Bottom. Dan pada akhirnya monster itu pergi meninggalkan Bikini Bottom. Gorila. Kalian mungkin tidak pernah menyangka kalau seekor gorila pernah datang ke Bikini Bottom. Hal ini ada di dalam episode SpongeBob yang berjudul I Had an Incident. Jadi episode ini menceritakan tentang SpongeBob yang mengalami trauma akibat jatuh dan membuat bokong SpongeBob menjadi terluka. Dan jika bokong SpongeBob mengalami terluka kembali, ada kemungkinan dia akan menggunakan bokong besi. Akibat dari hal itu, SpongeBob menjadi sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang berada di belakangnya. Bahkan dia juga tidak mau keluar dari rumahnya. SpongeBob takut apabila dia keluar akan ada yang menyerang bokongnya. Sandy dan Patrick yang melihat SpongeBob menjadi mengurung diri di rumahnya kemudian melakukan beberapa hal untuk membuat SpongeBob keluar dari rumahnya. Dari mulai kue ulang tahun hingga Patrick yang menyamar menjadi gorila untuk menyerang Sandy. Namun semua usaha yang dilakukan mereka menjadi sia-sia. Dan saat Patrick ketahuan memakai kostum gorila, tiba-tiba ada Patrick lain di sebelahnya. Dan ternyata Patrick lain itu adalah seekor gorila yang sedang menyamar. Sandy dan Patrick kemudian diserang dan dipukuli oleh gorila itu. SpongeBob akhirnya mau tidak mau harus keluar dari rumahnya demi menyelamatkan mereka.
Dan pada akhirnya gorila itu pergi setelah SpongeBob mengatakan kenapa gorila ada di dalam air. Wormy. Monster yang satu ini sebenarnya tidaklah begitu menakutkan seperti monster-monster yang lainnya. Tetapi meskipun tidak begitu menakutkan secara fisik, nyatanya Wormy bisa membuat satu kota Bikini Bottom menjadi sangat kacau, bahkan hampir hancur karena ulah si Wormy ini. Jadi Wormy ini awalnya adalah seekor ulat milik Sandy yang diurus oleh SpongeBob dan Patrick. Namun lama-kelamaan ulat itu perlahan menjadi kepompong dan pada akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. SpongeBob dan Patrick tidak tahu bahwa Wormy sudah berubah menjadi kupu-kupu. Sehingga saat melihat kupu-kupu itu ada di dalam toples Wormy, mereka mengira bahwa Wormy sudah dimakan oleh makhluk itu. SpongeBob dan Patrick juga menjadi ketakutan saat melihat muka dari kupu-kupu itu, sehingga mereka mengira bahwa kupu-kupu adalah monster yang akan memangsanya. Kemudian kupu-kupu itu memulai terornya di dalam Krusty Krab, yang mana membuat Tuan Krab dan Squidward menjadi sangat ketakutan. Kupu-kupu itu kemudian melanjutkan terornya dengan berkeliaran di kota Bikini Bottom. Pada awalnya orang-orang tidak merasa takut dengan adanya kupu-kupu itu, sampai SpongeBob dan Patrick mengatakan kalau kupu-kupu itu adalah monster yang akan memakan kalian. Orang-orang yang mendengar pernyataan dari SpongeBob menjadi sangat panik dan tidak bisa mengendalikan diri, sehingga seluruh kota Bikini Bottom menjadi sangat kacau dan hampir hancur. Tetapi anehnya SpongeBob dan Patrick malah mengatakan kalau mereka berhasil menyelamatkan kota Bikini Bottom. Kekacauan di Bikini Bottom terus berlanjut sampai pada akhirnya Sandy datang dan berhasil menangkap kupu-kupu itu. Nah, bagi kalian bertanya-tanya kenapa SpongeBob dan semua penduduk Bikini Bottom takut dengan kupu-kupu, mari kita coba bahas bersama-sama. Kupu-kupu. Kupu-kupu umumnya hidup dengan menghisap madu bunga, nektar atau sari kembang. Akan tetapi ada beberapa jenis yang menyukai cairan yang dihisap dari buah-buahan yang jatuh di tanah dan membusuk. Dan mereka juga bisa memakan daging bangkai, kotoran burung, ataupun tanah basah. Nah, dari pengertian singkat tentang kupu-kupu itu, kejadian yang menimpa SpongeBob dan seluruh penduduk Bikini Bottom menjadi masuk akal. Mereka takut dengan kupu-kupu karena kupu-kupu bisa memakan bangkai hewan, termasuk juga bangkai ikan. Walaupun sebenarnya SpongeBob dan seluruh warga Bikini Bottom masih hidup, tetapi tetap saja mereka takut dengan adanya kupu-kupu. Karena mungkin saja mereka akan berpikiran kalau diri mereka sudah mati jika didekati oleh kupu-kupu ini. Ya maklum saja penduduk Bikini Bottom kebanyakan hanya berkepala kosong. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada saran atau pertanyaan yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. Girls with their nails done now.